Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Nah, pelajaran matematika hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Yuk kita bahas. Pertama, apakah anak-anak pernah belanja ke supermarket atau pasar? Misalnya, untuk membeli minuman, makanan, buah, dan lain-lainnya. Nah, apakah anak-anak memperhatikan kenapa penataan di supermarket atau pasar selalu dikelompokkan? Misalnya, buah-buahan yang berwarna orange dengan yang warna orange, lalu buah-buahan berwarna hijau dikelompokkan dengan yang berwarna hijau, begitu juga dengan minuman dan makanan. Kira-kira kenapa ya? Nah, ternyata anak-anak, konsep himpunan ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik itu di supermarket, di pasar, di perpustakaan, dan toko-toko lainnya. Biasanya penataan barangnya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, apakah itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, objek atau benda ini bisa bermacam-macam ya. Bisa manusia, hewan, makanan, minuman, dan lain-lain. Dan didefinisikan dengan jelas, misalnya berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, berdasarkan usia, dan lain-lainnya. Supaya lebih paham, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ada jerapah, ada gajah, kelinci, ayam, dan bebek. Kira-kira ada himpunan apa saja yang terdapat pada gambar di samping? Nah, ini dia contoh himpunannya. Yang pertama, kumpulan hewan hidup di darat. Karena kelima hewan ini hidup di darat. Kemudian, kumpulan hewan berkaki 4, yaitu ada jerapah, gajah, dan kelinci. Dan yang terakhir, kumpulan hewan berkaki 2, yaitu ayam dan bebek. Kemudian contoh bukan himpunannya adalah kumpulan hewan berbadan besar. Mengapa ini bukan himpunan? Karena jawabannya bisa berbeda-beda. Misalnya, ada yang menjawab bahwa gajah yang paling besar. Kemudian, ada yang menjawab bahwa jerapah yang lebih besar. Nah, jadi berbeda-beda ya antara orang yang satu dengan yang lain. Kemudian, kumpulan hewan kuat. Menurut anak-anak, hewan mana yang kuat? Nah, misalnya ada yang menjawab bahwa gajah yang lebih kuat karena badannya besar. Atau ada yang menjawab jerapah yang lebih kuat karena badannya tinggi. Nah, jawabannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Jadi, tidak bisa didefinisikan dengan jelas ya. Makanya itu bukan himpunan. Yang terakhir, kumpulan hewan lincah. Nah, ini juga bukan termaksud himpunan karena bisa berbeda jawabannya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Paham? Nah, seperti apakah lambang himpunan? Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Pernah lihat lambang seperti ini? Lambang yang seperti huruf E ini dibaca anggota. Dan jika lambang yang mirip huruf E ini dicoret,
dibaca bukan anggota. Contoh, himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Ingat, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Berarti, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6, kita bisa misalkan nama himpunannya adalah A. Lalu sama dengan kurung kurawal di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tutup kurung. Seperti ini, paham? Selanjutnya, kita akan belajar penyajian himpunan. Penyajian himpunan ada 3 cara. Seperti apa? Yuk kita perhatikan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata. Salah satu cara untuk menuliskan sebuah himpunan ialah dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan nama-nama dalam seminggu. B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Nah, contoh ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Cara kedua, dengan cara mendaftar. Dengan cara mendaftar anggota-anggotanya di antara 2 tanda kurung kurawal. Seperti apa? Perhatikan contohnya. Ada contoh himpunan A adalah himpunan nama-nama dalam seminggu. Lalu kita diminta untuk menuliskan dengan cara mendaftar. Berarti kita tentukan dulu anggotanya dari himpunan nama-nama dalam seminggu. Berarti kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu tadi adalah anggota-anggotanya. Berarti penulisannya adalah A sama dengan tanda kurung kurawal, lalu kita tulis anggotanya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya hingga Minggu. Kemudian kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Contoh berikutnya ada B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ingat, bilangan asli berarti dimulai dari 1. Nah, jawabannya berarti B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tutup kembali dengan kurung kurawal. Contoh lainnya adalah C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1000. Ingat, bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti yang kurang dari 1000 ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 999. Nah, itu kan akan terlalu panjang kalau kita tulis semua di buku. Jadi, cara penulisannya adalah seperti ini. C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, kemudian titik, kemudian 999. Nah, penulisan ini adalah penulisan yang dipersingkat. Jadi, kita harus menuliskan minimal 4 anggota. Lalu diberi titik. Seperti itu ya. Ada aturan penulisan. Urutan anggota yang ada pada himpunan tidak harus urut dan setiap anggota hanya boleh ditulis 1 kali. Contohnya seperti apa? Misalnya ada kata matematika. Lalu yang diminta adalah himpunan huruf vokal dari kata matematika ini. Berarti kan yang huruf vokal ada A, E,
lalu A, I, dan A. Berarti kita menulisnya seperti ini. Misalnya himpunannya kita beri himpunan A sama dengan kurung kurawal, lalu huruf vokalnya ada A, E. Nah, harusnya kan ada A lagi. Tapi ingat, hanya boleh ditulis satu kali. Jadi kita tidak perlu tulis lagi. Selanjutnya I. Dan yang terakhir ada huruf A. Karena sudah ada, jadi kita tidak perlu tulis lagi. Langsung kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya boleh ditulis satu kali. Lalu misalnya seperti ini boleh ya. Ada himpunan B, kita menulisnya seperti ini. Ada anggotanya E, A, I. Nah, ini boleh ya. Jadi penulisannya adalah tidak harus urut dan hanya boleh ditulis satu kali. Paham? Cara yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Ada E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, berarti penulisannya adalah E sama dengan kurung kurawal X, lalu diberi garis lurus, kemudian di sini kan dibilang kurang dari 4. Jadi kita tulis X kurang dari 4 dan X adalah himpunan bilangan bulat. Ingat tadi tanda seperti huruf E ini dibaca anggota. Jadi X anggota bilangan bulat. Nah, ada yang tahu bagaimana cara membaca notasi ini? Seperti ini ya cara membacanya. E adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 4 dan X anggota bilangan bulat positif. Seperti itu ya. Contoh lainnya adalah N adalah himpunan bilangan asli genap lebih dari 2 dan kurang dari 10. Berarti penulisannya seperti ini. N adalah himpunan X di mana X lebih dari 2 dan X kurang dari 10. X adalah anggota bilangan asli genap. Contoh lainnya adalah O adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Berarti kita tuliskan seperti ini. O sama dengan kurung kurawal X di mana X kurang dari 5. X anggota bilangan cacah. Jadi di dalam matematika itu kalau bilangan asli dilambangkan dengan A, ini untuk bilangan asli, kemudian B untuk bilangan bulat, dan C untuk bilangan cacah.